Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Afifatur Rashidah. Saya dari kelas PBAC. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis ayat Al-Quran mengenai tasbih, majaz, dan kinayah. Dan saya mengambil juz 12. Pembahasan yang pertama yaitu pembahasan tentang tasbih. Ayat yang saya ambil yaitu surat Hud ayat 24 yang bunyinya Mathalul fariqaini kal a'ma wal aswami wal baswiri was sami' hal yastawiyani mathalan afala tadakkarun, yang artinya perbandingan kedua golongan itu, orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mukmin, itu seperti orang yang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran dari perbandingan itu? Kemudian aspek yang dianalisis itu ada 3. Aspek yang pertama yaitu jenis gaya bahasa tasbih. Pada ayat 24 surat Hud ini, itu perbandingan antara orang-orang yang mukmin dan kafir. Allah menyebutkan orang-orang yang kafir itu disifati sebagai orang yang tidak dapat mendengar dan tidak dapat melihat. Kemudian Allah itu menyebutkan orang-orang yang mukmin disifati dengan orang-orang yang beriman dan beramal sholih serta tunduk kepada Tuhan mereka. Jadi pada ayat tersebut, orang-orang yang kafir itu dibandingkan orang-orang yang buta dan tuli, kemudian orang-orang yang mukmin itu dibandingkan dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Ungkapan perbandingan ini itu ditandai dengan perangkat secara eksplisit yang disebut dengan tasbih mufassal. Nah, tasbih mufassal ini tasbih yang disebutkan rukunnya semuanya, maksudnya rukun tasbih itu terpenuhi. Dalam ayat ini itu masalul fariqaini kal a'ma wal aswami wal baswiri was sami'. Masalul fariqaini itu sebagai musyabbah, al fariqaini asluhu al kafir wal mu'min, thumma kaf huruf jar itu sebagai ada tasbih, al a'ma sebagai musyabbah bih, wal aswami wal baswiri was sami' itu sebagai wajah syabah. Kemudian aspek yang kedua yaitu alasan kewacanaan penggunaan tasbih. Perbandingan antara orang-orang yang disebutkan oleh Allah itu orang-orang yang kafir diibaratkan dengan orang-orang yang celaka, kemudian orang-orang yang mukmin itu diibaratkan dengan orang-orang yang berbahagia. Orang yang kafir itu tidak dapat mendengar dan melihat, atau bisa dikatakan buta dan tuli. Orang yang buta itu tidak akan melihat kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dan orang-orang yang tuli itu tidak akan mendengarkan hujah dan tidak akan mendapatkan manfaat dari hujah tersebut. Dan orang-orang yang mukmin itu dapat mendengar hujah-hujah dan dapat membedakan antara perkara yang syubhat dan dia tidak akan terperdaya dari perkara yang batil. Jadi tidak ada persamaan antara orang yang kafir dengan orang yang mukmin. Aspek yang ketiga yaitu aspek estetika dalam ayat tasbih. Aspek yang ditonjolkan yaitu dengan adanya 2 kias dan 2 perumpamaan antara orang yang kafir dengan orang yang mukmin. Orang yang kafir yang diibaratkan dengan orang yang buta dan tuli, kemudian orang yang mukmin yang diibaratkan dengan orang yang dapat mendengar dan dapat melihat. Nah, dan ini tidak kemudian itu dinafikan persamaannya, maksudnya tidak ada persamaan atas orang yang kafir dan orang yang mukmin yang sesuai dengan firman Allah. Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya yang telah disebutkan dalam ayat 24 tadi. Pembahasan yang kedua yaitu pembahasan tentang majaz. Surat yang saya ambil yaitu surat Yusuf ayat 4 yang bunyinya idza qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, yang artinya ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan yang kulihat semuanya bersujud kepadaku. Aspek yang dianalisis itu ada 3. Aspek yang pertama yaitu jenis gaya majaz.
dalam lafadz ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar yang artinya 11 bintang, matahari dan bulan, menurut Asy-Syarif Ar-Razi, ini tuh termasuk majas isti'arah makniyah atau yang bisa disebut dengan majas personifikasi, karena bintang, matahari dan bulan itu termasuk benda yang tidak berakal. Tapi ketika ketiga benda ini itu berbuat sebagaimana perbuatan makhluk yang berakal, jadi disifati dengan sifat makhluk yang berakal, karena bersujud itu termasuk perbuatan makhluk yang berakal. Kemudian aspek yang kedua yaitu alasan kewacanaan penggunaan majas. Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa mimpi para nabi itu adalah sebuah wahyu. Ulama tafsir itu membahas tentang makna mimpi. Ungkapan 11 bintang itu dimaksudkan sebagai saudara Nabi Yusuf yang ada 11 saudara. Kemudian bintang dan matahari dan bulan maksudnya. Kan tadi 11 bintang itu sebagai 11 saudara dari Nabi Yusuf. Kemudian matahari dan bulan ini diibaratkan sebagai ayah dan ibu Nabi Yusuf. Terus kemudian takwil dari mimpi Nabi Yusuf itu baru terrealisasi sekitar 40 tahun, yang ketika Nabi Yusuf itu mempersilahkan kedua orang tuanya untuk menduduki kursi singgasana. Kemudian semua saudaranya yang ada 11 tadi itu berada di hadapannya. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek estetika. Aspek estetika dalam ayat ini itu yaitu bagian personifikasi. Personifikasi itu ya semacam gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang yang tidak bernyawa itu seolah-olah itu memiliki sifat kemanusiaan. Maksudnya sifat seperti makhluk yang berakal. Jadi kan dari 11 bintang, matahari dan bulan itu kan sujud kepada Nabi Yusuf. Nah, dari perbuatan melakukan sujud itu diibaratkan dengan makhluk yang berakal, jadi termasuk bagian majas personifikasi. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu pembahasan tentang kinayah. Surat yang saya ambil yaitu surat Yusuf ayat 23 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihud dhalimun, yang artinya, dan wanita atau Zulaiha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata kemudian, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Aspek yang dianalisis dalam pembahasan kinayah ada 3. Yang pertama yaitu kategori kinayah. Dalam ayat 23 ini terdapat kinayah dalam lafadz warawadathu yang mempunyai arti itu meminta atau melakukan hubungan suami istri yang disebut dengan jima. Perempuan yang telah berpengalaman itu sangat payah mengendalikan dirinya bila melihat anak muda yang belum mengerti apa-apa, maksudnya masih polos. Bila seorang perempuan itu telah merayu, kemudian orang lain itu tidak ada di dalam rumah, itu dapatlah perempuan itu memikirkan bagaimana cara merayu perempuan itu memikirkan bagaimana cara merayu Nabi Yusuf. Kemudian perempuan itu mungkin membuka bagian-bagian yang dapat menimbulkan syahwat bagi laki-laki, ataupun ya maksudnya bagi laki-laki tersebut. Kemudian aspek yang kedua yaitu alasan kewacanaan penggunaan kinayah. Dalam lafadz warawadathu yaitu yang artinya perempuan untuk menggoda dirinya atau menggoda Nabi Yusuf, itu mempunyai akar kata rawada
fi'il madhi yang artinya bolak-balik mencari sesuatu dengan cara yang halus. Nah, dalam lafadz ini itu juga bersangkutan dengan lafadz itu kata irodah. Kata irodah itu yang mempunyai kehendak, yang artinya seseorang yang berkehendak itu akan berusaha menemukan sesuatu. Dari pengertian itu muncul arti menggoda karena perbuatan menggoda itu dilakukan secara berkali-kali, berulang kali. Dalam redaksi lain itu kata rawadathu itu diambil dari fi'il madhi rawada dari wazan fa'ala yang asalnya dari roda, yaitu mempunyai upaya meminta sesuatu dengan lemah lembut agar apa yang diharapkan dan enggan yang diberikan oleh orang yang dimintai itu dapat didapatkan. Nah, bentuk kata yang digunakan ini itu mengandung makna upaya berulang-ulang. Nah, pengulangan yang terjadi dalam langkah pertama itu ditolak, kemudian diulangi lagi, demikian seterusnya sampai bisa. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek estetika penggunaan kinayah. Aspek estetika dalam penggunaan kinayah ini memiliki sifat eufemistis yang bersifat yang artinya itu bersifat sederhana dan tidak vulgar dalam bahasanya. Nah, penggunaan bahasa kinayah ini tuh bisa menghadirkan daya imajinasi dan mengembangkan pikiran, dan akan terlihat keindahannya jika suatu kata itu yang dicantumkan itu dengan bahasa yang vulgar akan hilang nilai sastranya. Jadi tidak mungkin kan mencantumkan dengan lafaz jima, itu kan tidak mungkin. Kita bisa mencantumkan dengan warawadathu, itu bisa memperindah bahasa dan kita bisa menghadirkan imajinasi kita. Sekian penjelasan tentang tasbih, majaz, dan kinayah dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.